ketika Nuaiman ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Nuaiman menjawab dengan mantap, "Allah Tuhanku." Dan ketika ditanya, "Apa kitabmu?" Nuaiman menjawab, "Al-Quran kitabku." Tapi ketika ditanya, "Siapa nabimu?" sambil menunjuk ke arah Nabi, Nuaiman berkata, "Tuh di atas lagi nganterin." Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ayu Hardianti. Hari ini kita bakalan bahas tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Nuaiman. Pertama-tama, sumber ini Ayu dapatkan dari internet. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tempat, dan lain sebagainya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, yang sudah subscribe, like, komen, dan juga meng-share video ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat menyaksikan. Rasulullah dikelilingi oleh para sahabatnya dengan karakteristik yang beragam. Ada yang dikenal tegas dan keras seperti Umar bin Khattab. Ada sahabat yang dikenal pemalu seperti Utsman bin Affan. Namun ada sahabat Nabi terdekat Rasulullah yang paling usil pada masanya. Sosok sahabat Rasul ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud adalah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Ia adalah salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar. Sebab Nuaiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah saat perang Badar. Nuaiman dijuluki sebagai Himar, yang dalam bahasa Arab berarti keledai. Walaupun diketahui beliau berperang dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq, dan perang utama yang lain, Nuaiman dikenal sebagai seorang yang berhati ringan, cepat menjawab, dan suka bergurau dengan orang lain termasuk Rasulullah. Tiada tanggal lahir yang dicatatkan tentang sahabat ini. Tetapi sahabat ini meninggal pada tahun 652 Masehi. Beliau berasal dari Bani An-Najjar, Madinah. Beliau adalah salah seorang daripada orang-orang yang berjanji setia kepada Rasulullah pada perjanjian Aqobah kedua. Beliau menjalinkan hubungan dengan Quraisy apabila menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman ibnu Auf. Malangnya, An-Nuaiman pernah menjadi pemabuk yang ketagihan arak semasa zaman Rasulullah. Beliau telah ditangkap dan Nabi telah mengarahkannya untuk dipukul. Beliau telah ditangkap buat kali kedua dan kemudian dipukul lagi. Oleh karena dia masih tidak berputus asa perilaku seperti itu, Nabi mengarahkan supaya dia dipukul dengan kasut. Apabila semua ini tidak meyakinkan beliau untuk berhenti minum, Rasulullah akhirnya berkata, "Jika dia kembali meminum arak, maka bunuhlah dia." Pengumuman ini adalah yang dahsyat dan Umair, salah seorang sahabat Nabi, memahami jika dia kembali minum arak, Nuaiman akan keluar dari keberadaan Islam dan dihukum mati. Umair menjadi marah dan benci dengan berkata, "Laknatullah alaihi." Semoga Allah melaknatinya. Rasulullah yang mendengar pernyataan Umair itu terus berkata, Jangan melakukan seperti itu. Sesungguhnya dia, yaitu Nuaiman, seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dosa besar seperti ini tidak meletakkan seseorang di luar jemaah dan rahmat Allah
amatlah hampir dengan orang yang beriman. Walaupun bertegas, Baginda masih menaruh harapan untuk Nuaiman memperbaiki diri, terutamanya disebabkan pengorbanan masa lalu sebagai seorang veteran perang Badar. Oleh karena beliau bukanlah seseorang yang menyembunyikan tindakannya, adalah lebih mudah untuk dia mengakui kesalahannya dan bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah. Inilah yang beliau lakukan, dan beliau mendapat perhatian Nabi dan para sahabat yang menikmati senda gurau dan ketawa beliau. Beberapa catatan sejarah menyebut Rasulullah selalu tertawa dan gembira bila berada di dekatnya. Berikut kisah-kisah keusilan Nuaiman pada zaman Nabi. Yang pertama, kisah Nuaiman menjual temannya. Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah bahwa suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam, daerah maju pada masanya. Salah satunya ada Suwaibid bin Harmalah. Saat hari mulai menjelang siang, Nuaiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibid yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibid dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman berkata, "Kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah." Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nuaiman juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suwaibid. Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan. Itu hamba sahaya saya, kata Nuaiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibid untuk menangkapnya. Suwaibid yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang beberapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suwaibid, yang dijawab oleh Nuaiman kemudian, "Sudah saya jual wahai Abu Bakar." Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suwaibid kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah ini tersebut ke telinga Rasulullah. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat. Perawi hadis mengatakan bahkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah pun selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suwaibid ini kepada para tamunya. 2. Kisah Nuaiman dan hadiah madu. Dikisahkan sahabat Nabi Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya.
Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasul, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. Ini pasti perbuatan Nuaiman, kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud di balik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun, justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah. Nuaiman yang kemudian bertemu Rasulullah menyatakan dengan jujur niatnya adalah untuk memberi hadiah kepada Rasulullah, namun dirinya mengaku tidak memiliki uang. Sembari berkata, "Saya tidak pernah melihat ada satu baju baru yang datang di kota Madinah atau makanan baru, kecuali saya berharap saya adalah orang pertama yang menunjukkannya kepadamu ya Rasulullah." Namun ada yang menyebutkan bahwa Nuaiman berkata, "Wahai Rasul, saya mengetahui engkau sangat suka menikmati madu, tetapi aku tidak memiliki uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu." Dia melanjutkan, "Karena itulah, hanya mengantarkan saja kepadamu dan semoga saya mendapat taufik ke arah kebajikan." Melalui cerita ini, Rasulullah seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Nuaiman membagikan sejumlah makanan pada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah dan yang lain, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Wahai Rasulullah, ini penjual makanannya. Anda yang harus membayar. Masa rakyat seperti saya mentraktir seorang tokoh?" Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Yang ketiga, kisah Nuaiman dan unta tamu Rasulullah. Al-Kisah, suatu hari Rasulullah pernah kedatangan asraf atau para tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan mengendarai unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka diikat agar tidak lepas. Para tamu-tamu itu lalu disambut ramah oleh Rasulullah. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang tentang seputar agama tauhid. Kala itu rumah Rasulullah dijaga oleh beberapa sahabat, di antaranya Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama. Tidak berselang lama, datanglah Nuaiman menghampiri mereka. Tidaklah heran bila Nuaiman sering mendatangi rumah Rasulullah karena dia sangat dekat dengan Rasulullah. Nuaiman bergabung, duduk bersama keempat sahabat tadi dan ngobrol sambil bercanda ria. Hamzah berkata, "Hai Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?" Nuaiman lalu melihat ke arah unta tersebut.
para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. Itu unta gemuk-gemuk, ucap salah seorang sahabat kemudian. Iya, gemuk dan besar. Kalau disembelih tentu dagingnya banyak dan lezat, balas Nuaiman terkekeh. Emang kamu berani menyembelih? Tanya Hamzah. Beranilah. Syaratnya kalian jangan ngomong pada Rasulullah. Jawab Nuaiman yakin. Para sahabat pun tertawa. Mereka menganggap omongan itu hanyalah candaan belaka. Hingga pada saat para sahabat masih dalam candaannya, Nuaiman beranjak dengan menenteng pedang. Ia sembelih salah satu unta tamu Rasulullah. Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Tolong jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama. Ujar Nuaiman diikuti sikap para sahabat yang terkejut. Selanjutnya Nuaiman pergi begitu saja. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Mereka bingung harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamu Rasulullah. Benar saja, ketika para tamu hendak pulang, maka mereka terkejut karena salah satu unta mereka sudah disembelih. Mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Para sahabat terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah. Itu ulah Nuaiman ya Rasul, ucap mereka. Salah seorang itu menunjukkan persembunyian Nuaiman, dan Rasul menanyakan hal tersebut kepada Nuaiman. Nuaiman pun menjawab, Rasul tanyakan saja pada orang yang tadi menunjukkan tempat persembunyianku kepadamu. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mencari pengganti unta milik tamunya dengan ganti rugi yang sepadan. Namun ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan ganti rugi dengan memberikan unta yang baru dan harta 2 kali lipat dari unta tersebut kepada tamunya. Seperti ketika suatu hari Nuaiman dikabarkan sakit mata, Nabi menengoknya. Ternyata Nuaiman sedang asyik makan kurma. Apa boleh makan kurma? Matamu kan sedang sakit, tanya Nabi. Dengan santai Nuaiman menjawab, saya mengunyah dari arah mata yang tidak sakit, Nabi. Konon jawaban tersebut membuat Nabi tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Atau kisah seorang sahabat yang ketika pulang perang bersama Nabi ditanya istrinya, apa yang kau peroleh dari peperangan kali ini? Sahabat itu menjawab, kemarin sholat zuhur dan asar diringkas jadi 2 rakaat. Mudah-mudahan setelah perang berikutnya sholat subuh akan dihapus. Kita juga tak bakal pernah lupa dengan kisah Ali yang dalam sebuah pertemuan dengan para sahabat menjahili Nabi. Ia memindahkan biji-biji dari kurma yang telah dimakannya ke hadapan mertuanya itu, sehingga seolah-olah Nabi telah memakan lebih banyak kurma ketimbang dirinya. Lalu dengan enteng Nabi berkomentar, tampaknya Ali begitu kelaparan, sampai-sampai ia makan kurma beserta bijinya. Nabi dijuluki Basam, orang yang wajahnya tersenyum. Bukan hanya bibirnya, ia amat sangat jarang merengut, apalagi bersungut-sungut. Ia tidak menyukai pertengkaran atau gemar menantang orang bermubahalah untuk meyakinkan orang tentang keunggulan argumennya. Nabi pun tidak pernah tersinggung atau merasa diremehkan dengan ulah Nuaiman.
Ketika ada sebagian sahabat yang mencela candaannya karena dianggap kelewatan, Nabi mencegahnya. Jangan lakukan itu, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sampai datanglah waktu Nuaiman wafat dan mendahului Rasulullah. Proses pemakaman berjalan seperti biasa, hingga akhirnya tiba waktu Rasulullah dan para sahabat meninggalkan makam Nuaiman. Seketika Rasulullah tertawa, hingga disebutkan dalam salah satu riwayat, bahkan jarang sekali Rasulullah tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Para sahabat heran dan bertanya-tanya dalam hati, ada apa Rasulullah tertawa di atas makam Nuaiman? Di tengah perjalanan, seorang sahabat memberanikan diri menanyakan perihal tersebut. Rasulullah menjelaskan, ketika aku berdiri di atas makam Nuaiman, datanglah malaikat mungkar dan nakir melakukan tugasnya seperti biasa. Ketika Nuaiman ditanya, siapa Tuhanmu? Nuaiman menjawab dengan mantap, Allah Tuhanku. Dan ketika ditanya apa kitabmu, Nuaiman menjawab, Al-Quran kitabku. Tapi ketika ditanya siapa nabimu, sambil menunjuk ke arah Nabi, Nuaiman berkata, tuh di atas lagi nganterin. Itulah yang membuatku tertawa singkat. Rasulullah bersabda, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena dia suka membuatku tertawa. Berdasarkan kisah-kisah tadi dapat terlihat sisi kepribadian santai yang dimiliki Rasulullah. Sebab tidak selamanya kehidupan beliau berjalan kaku dan formal. Ada kalanya kehidupan Rasulullah diwarnai dengan momen-momen bahagia bersama dengan para sahabatnya. Semoga kita juga termasuk salah satu orang yang bisa masuk surga sambil tertawa seperti sahabat Nabi, yaitu Nuaiman. Selesai sudah cerita kita hari ini. Itulah cerita singkat tentang Nuaiman. Apakah kalian juga tertawa mendengarkan kisahnya seperti saya? Jika iya, semoga kita sama-sama juga bisa membuat orang tertawa seperti Nuaiman. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya bersama Ayu Hardianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.